Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan spiritual yang jujur aja luar biasa mendalam. Kita akan membedah sebuah mahakarya legendaris yang udah ngebimbing jutaan umat Islam selama berabad-abad. Ya, kitab Ihya Ulumuddin, karya Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali. Tapi tenang aja, kita nggak akan cuma baca teks tebel yang bikin ngantuk. Kita bakal bedah kitab ini secara visual pakai kerangka Ihya Explorer versi 3. Jadi siapkan hati dan pikiran kalian, karena ini benar-benar peta jalan buat ngebangkitin jiwa kita. Tapi sebelum kita mulai, mari kita jujur-jujuran sebentar deh. Pernah nggak sih kalian ngelihat seberapa tebalnya kitab Ihya Ulumuddin itu, terus ngerasa, wah nyerah duluan? Pertanyaan terbesarnya kan gini, gimana caranya kita membedah 40 bab dari kitab sebesar ini? Buat kita-kita yang sibuk di era digital sekarang, gampang banget ngerasa kewalahan dan tersesat kalau dihadapin sama literatur klasik. Kita pengen banget belajar, pengen nyelam lebih dalam, tapi bingung mulainya dari mana kan? 0%, 0 dari 40 bab. Waktu kalian melihat angka ini, please jangan ngerasa terintimidasi. Di dalam sistem Ihya Explorer, angka 0 ini justru tempat yang paling indah. Kenapa coba? Karena setiap perjalanan spiritual yang hebat, setiap usaha kita buat jadi lebih baik, itu selalu dimulai tepat di titik ini, di titik niat. Kalian tuh nggak tertinggal sama sekali kok. Kalian justru baru aja bersiap untuk melangkah maju. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, peta jalan menuju ilahi. Mari kita lihat gimana sih sebenarnya struktur agung dari Ihya Ulumuddin ini. Masya Allah, coba perhatiin deh betapa rapih dan seimbangnya struktur kitab ini. 40 bab itu dibagi rata jadi 4 kuartal simetris, atau biasa disebut rubu'. Ada al-ibadat, al-adat, al-muhlikat, dan al-munjiyat. Masing-masing mewakili tepat 25% dari perkembangan spiritual kita. Bayangin ada keseimbangan yang luar biasa sempurna antara ibadah personal, kehidupan sosial, bersih-bersih hati, sampai menghias jiwa. Keren banget kan? Dan itu ngebawa kita ke bagian kedua, yaitu fokus utama kita, rubu al-ibadat. Kuartal pertama inilah yang bertindak sebagai starting point atau titik awal yang benar-benar vital buat perkembangan jiwa kita. Kalau mau ditarik satu benang merah, inti dari 10 kitab pertama ini cuma satu, hablum minallah. Ini adalah fondasi hubungan vertikal yang paling mendasar antara kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Seluruh kitab di kuartal pertama ini punya satu misi utama, yaitu mastiin jalur vertikal Anda ke atas itu benar-benar nyambung, kuat, dan bersih dari segala macam gangguan. Dan ini yang keren banget. Kalau kita kelompokin 10 kitab ini, kita bakal ngelihat sebuah metafora yang brilian banget soal pohon spiritual yang kokoh. Lihat deh. Ada bagian akar yang isinya ilmu dan akidah. Terus bagian batang yang mewakili praktik fisik kita. Tahorah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan di atasnya ada daun, yaitu kesegaran dari Al-Quran, zikir, dan wirid. Bener-bener struktur yang rapi dan masuk akal banget kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga, akar fondasi. Kita bakal gali sedikit ke bawah permukaan tanah, ngelihat fondasi internal, yaitu ilmu dan akidah yang nopang seluruh pohon spiritual ini. Jadi, hal yang paling krusial di sini adalah urutan logis dari Imam Al-Ghazali. Kitab pertama itu ilmu, baru yang kedua akidah atau keyakinan. Kenapa ilmu duluan? Logikanya gini, Anda nggak bakal bisa benar-benar beriman, meyakini, atau menyembah sesuatu yang Anda sendiri nggak tahu ilmunya kan? Pengetahuan itu ibarat prasyarat mutlak, harus ada dulu, baru deh keyakinan yang kokoh bisa tertancap kuat di dalam hati. Imam Al-Ghazali ini paham banget. Kita sebagai manusia itu sering banget buru-buru pengen langsung lompat ke ibadah fisik. Padahal, beliau nekenin satu keseimbangan yang sempurna. Perkuat dulu akar internalnya, lewat ilmu dan akidah. Sebentar, maksudnya dipahami betul-betul ya fondasinya. Nah, baru setelah itu kita benar-benar siap beralih ke tindakan fisik yang rindang di luar. Begitu akar udah tertanam kuat, kita melangkah ke bagian keempat, praktik inti rukun Islam. Disinilah letak batang dan cabang utama dari pohon spiritual yang lagi kita bangun. Coba perhatiin urutan langkah dari kitab ketiga sampai ke-7 ini. Semuanya itu ngalir secara kronologis loh. Dimulai dari membersihkan diri lewat taharah. Kenapa? Karena penyucian fisik ini bakal nyiapin tubuh dan jiwa kita secara sempurna. Begitu udah suci, Anda siap mendirikan sholat. Habis itu, Anda melatih keikhlasan ngelepas harta lewat zakat. Terus nahan ego fisik lewat puasa. Sampai akhirnya mencapai puncak ibadah yang ngegabungin harta, fisik, sekaligus spiritualitas, yaitu haji. Sangat-sangat logis dan sistematis.
Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir kita, bagian kelima, nutrisi spiritual sehari-hari. Ini waktunya kita ngerawat dedaunan supaya pohonnya selalu hidup dan segar. Tapi, saya punya satu pertanyaan penting nih buat Anda. Setelah akar ilmunya kuat, terus batang rukun Islamnya juga udah mantap. Nah, gimana caranya kita mastiin fondasi ini nggak kering atau layu di tengah kesibukan kita sehari-hari? Gimana cara kita nge-maintenance atau ngerawatnya? Jawabannya ternyata ada di 3 kitab terakhir. Kitab ke-8 itu fokus ngomongin adab berinteraksi sama Al-Quran. Terus kitab ke-9 ngajarin kita soal zikir dan doa. Dan kitab ke-10 ini ngerinci soal wirid harian yang disesuaikan sama waktu. Ketiga praktek inilah yang jadi nutrisinya. Ibaratnya, ini tuh rutinitas harian yang ngalirin air kehidupan, yang mastiin jalur vertikal Anda sama Sang Pencipta selalu terhubung, 24 jam sehari. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, rubuk pertama atau al-ibadat ini sama sekali bukan sekedar daftar ibadah yang diurutin acak. Enggak, ini benar-benar sebuah cetak biru tertinggi buat jiwa manusia. Sebuah progres logis yang narik kita dari akar intelektual yang paling dalam, ngebangun struktur fisik yang teguh, sampai akhirnya mekar jadi pengabdian harian yang benar-benar hidup dan berkembang pesat. Dan ini ninggalin kita pada satu bahan refleksi yang lumayan tajam buat hari ini. Gimana sih kondisi fondasi hablum minallah Anda saat ini? Apa akarnya udah cukup dalam? Atau jangan-jangan pohon spiritual Anda sekarang lagi kekurangan nutrisi harian? Coba deh jadikan ini bahan evaluasi buat diri sendiri, sebelum nantinya kita siap buat mengeksplorasi tahapan-tahapan yang jauh lebih menantang di kuartal-kuartal berikutnya. Lanjut ke bagian kedua, rubuk 2 tentang etika keseharian. Kalau kita dengar kata al-adat, mungkin yang kebayang cuma tradisi atau adat istiadat biasa aja kan? Tapi buat Al-Ghazali, maknanya jauh lebih dalam dari itu. Al-adat adalah etika sosial dan aktivitas keseharian yang benar-benar bernilai ibadah. Ini semacam cetak biru lah, panduan teknis, gimana caranya nyulap rutinitas yang monoton jadi ladang amal yang abadi. Jadi, pas kita lagi sibuk interaksi sama manusia lain lewat hablum minan nas, kita harus sadar kalau di detik itu juga kita sebenarnya lagi mengabdi ke Tuhan. Masuk ke bagian ketiga, adab pribadi dan keluarga. Jadi, poin krusialnya di sini adalah perbaikan diri yang beneran sejati itu selalu dimulai dari hal-hal yang paling basic di ranah privat. Fondasinya dibangun dari kitab 11 tentang adab makan dan kitab 12 tentang adab nikah. Kenapa harus mulai dari makanan dan pernikahan? Simple aja, karena ini tuh dorongan biologis manusia yang paling dasar. Kalau Anda udah bisa ngendaliin syahwat dan niat pas lagi masukin sepotong makanan ke mulut, dan kalau Anda bisa bangun etika penuh kasih sayang sama pasangan di dalam rumah, nah, Anda udah berhasil ngebangun fondasi karakter yang kokoh banget buat ngadepin kerasnya godaan di dunia luar. Sekarang bagian keempat, etika sosial dan bisnis. Di ruang publik inilah, teori-teori etika kita yang indah tadi bakal benar-benar dites sama kerasnya himpitan ekonomi dan persaingan. Al-Ghazali ngelompokin 3 hal yang saling nyambung banget. Kitab 13 ngebahas adab bisnis, terus kitab 14 ngasih batasan yang super tegas soal apa yang halal dan haram, disusul kitab 15 tentang persahabatan. Penempatan ini tuh realistis dan terstruktur banget. Mastiin tiap rupiah dari pendapatan kita itu 100% halal, berbisnis dengan super jujur, dan milih circle pertemanan yang bawa kita ke arah kebaikan, itu semua bukan cuma urusan dunia loh. Justru itu adalah inti dari agama yang lagi dipraktikkan. Coba kita resapi bentar deh prinsip ini. Dalam Islam, nggak ada tuh tembok pemisah antara cari nafkah dan cari ridho Allah. Pekerjaan 9 to 5 Anda, mau Anda itu akuntan, pedagang, guru, atau desainer grafis, itu sama sekali bukan hambatan buat beribadah. Pekerjaan itu adalah ibadahnya itu sendiri, asalkan ya niat dan cara kerjanya benar dan jujur. Bayangin aja, seberapa bedanya perasaan kita pas bangun pagi kalau kita ngelihat tumpukan tugas di kantor atau barang dagangan di pasar sebagai sebuah pencarian spiritual yang dalam, bukan sekedar rutinitas capek buat bayar tagihan. Beda banget kan rasanya. Lanjut ke bagian kelima, menjaga hati di masyarakat. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah keseimbangannya. Pilar buat menavigasi dunia ini mencakup kitab 16 tentang uzlah, alias ngerti kapan waktunya kita butuh menyendiri, narik diri bentar buat detoks hati dari pengaruh buruk. Tapi, Islam nggak nyuruh kita jadi pertapa selamanya. Konsep uzlah itu langsung diimbangin sama kitab 17 tentang adab safar atau bepergian, kitab 18 tentang sama, alias gimana kita menavigasi perasaan lewat musik dan seni, serta kitab 19 tentang amar ma'ruf, yaitu kewajiban moral kita buat turun tangan memperbaiki masyarakat. Ini ngebentuk keseimbangan yang dinamis banget. Kita dituntut buat peka,
tahu kapan harus narik diri ke dalam kesunyian, dan tahu kapan harus terjun langsung bawa perubahan positif. Kita lihat gimana semua ini bermuara. Bagian ke-6, puncaknya, akhlak Nabi. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, 9 kitab yang udah kita bahas dari awal tadi, dari adab makan, bisnis, sampai bergaul, sebenarnya itu semua cuma batu loncatan aja. Semuanya bermuara ke satu titik tertinggi di kitab ke-20 ini, akhlak nubuwah. Al-Ghazali dengan sangat jenius nutup bagian etika keseharian ini dengan nyajiin profil manusia yang paling sempurna secara etika, yaitu Nabi Muhammad SAW. Alasannya jelas banget, meneladani sifat-sifat kenabian di setiap helaan napas kita sehari-hari adalah puncak dari segala pencapaian. Itulah standar emasnya. Semua aturan dan tata cara sosial yang dirumusin sebelumnya itu gak lain adalah upaya sistematis buat ngebantu kita menduplikasi karakter agung sang nabi ke dalam realitas hidup kita sendiri di zaman modern ini. Mengenal rubuk 3 alias al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Disinilah kita ketemu sama satu konsep fundamental yang wajib banget dipahami, namanya tahalli. Singkatnya, tahalli ini adalah proses detox spiritual yang esensial banget buat mengosongkan dan ngebersihin hati kita dari al-muhlikat atau penyakit-penyakit perusak jiwa. Al-Ghazali nekanin banget kalau pembersihan total ini adalah syarat mutlak. Nggak akan ada pertumbuhan spiritual yang sejati kalau hatinya belum bersih. Coba pikir deh, kita sering kan tuh rajin minum jus detox kekinian buat ngebersihin usus atau pencernaan, tapi lucunya, kita malah sering lupa mendetoks hati dari racun-racun tak kasat mata ini. Konsep ini ngasih perbandingan yang pas banget antara dua fase krusial dalam psikologi Islam. Rubuk 3 itu soal tahalli, kerja keras berdarah-darah buat buang sampah dari dalam jiwa. Ini berbanding lurus sama rubuk 4, tahalli, momen rewarding di mana kita akhirnya mulai mendekorasi jiwa yang udah bersih tadi sama akhlak-akhlak mulia. Ibaratnya nih, kamu nggak mungkin kan masukin sofa mewah ke dalam ruangan yang masih penuh tumpukan sampah? Bersihin dulu sampahnya, baru deh didekorasi. Lanjut ke bagian ketiga, keajaiban dan latihan hati. Di sini kita bakal membedah sedikit anatomi dari pikiran dan jiwa manusia. Kata Imam Al-Ghazali, sebelum bisa ngobatin penyakit, kita tuh wajib paham dulu gimana sih sistem perkabelan psikologis kita dirangkai. Kitab ke-21 ngebahas keajaiban hati, ngebongkar mekanika tersembunyi yang bikin hati kita gampang banget bolak-balik. Setelah paham cara kerjanya, kitab ke-22 masuk ke riadoh jiwa atau olah jiwa. Persis kayak otot tubuh yang butuh nge-gym dan latihan ketat biar kuat, jiwa kita juga butuh disiplin tingkat tinggi biar bisa dijinakkan dan diarahkan. Kita geser ke bagian keempat, bahaya syahwat dan lisan. Ini tentang gimana penyakit batin yang didiamkan akhirnya bakal meledak jadi jebakan perilaku di keseharian kita. 3 kitab berikutnya ini benar-benar menyoroti struggle harian kita banget. Kitab ke-23 ngajarin cara naklukin dorongan paling primitif kita, yaitu urusan perut dan syahwat biologis. Terus kitab ke-24, nah ini nih yang sering kejadian, menyoroti bahaya besar dari lisan alias mulut kita yang kadang susah direm. Ditambah lagi kitab ke-25 soal pertempuran ngendaliin emosi meledak-ledak kayak amarah, dan si penyakit silent killer bernama hasad atau dengki. Saya pengen kamu nge-pause sebentar dan ingat-ingat lagi. Hari ini aja, udah berapa kali kedamaian batin yang susah payah kamu bangun dari pagi, hancur berantakan cuma gara-gara satu ucapan ceroboh yang keceplosan, atau gara-gara kepancing luapan emosi sesaat. Kelihatannya sepele ya, tapi nyatanya hal-hal inilah yang diam-diam ngebajak dan jadi pembunuh buat spiritualitas kita. Masuk ke bagian kelima, jebakan dunia dan harta. Kita akan menggeser fokus ke ilusi-ilusi dunia luar dan kesuksesan material. Di deretan kitab 26-28, Al-Ghazali benar-benar ngulitin abis keterikatan kita sama dunia yang fana ini. Kitab 26 ngebahas celaan buat obsesi buta pada dunia. Terus kitab 27 ngebidik sifat kikir, dan gimana kekayaan itu seringnya malah jadi borgol emas buat hati kita. Dan puncaknya di kitab 28, bahas tentang jah, atau ambisi gelap buat dapat jabatan dan status sosial, dan pastinya ria. Tolong garis bawahi bagian ini ya. Ria alias kebiasaan pamer itu adalah penghancur siluman level dewa. Kenapa? Karena dia main rapi. Dia ngeracunin tindakan yang niat awalnya udah murni buat Tuhan, disusupi secara halus sama rasa haus akan validasi dan pujian dari manusia. Ria ini luar biasa bahaya karena dia sukses banget nyamar. Kelihatan di luarnya kayak amal ibadah yang mulia, padahal aslinya cuma muasin ego yang rakus. Ngeri banget kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, penyakit puncak. Kita ngadepin boss battle paling akhir dari seluruh proses detox spiritual kita. Kitab 29 dan 30 ini tugasnya ngelupas lapisan ego kita yang paling tebal dan keras kepala. Di sini kita dihadapkan sama sombong dan ujub,
perasaan kagum sama diri sendiri yang otomatis bikin kita ngerendahin orang lain. Terus siap-siap ketemu sama penyakit yang paling menakutkan dari semuanya, ghurur atau delusi diri. Kenapa ghurur disebut klimaks yang tragis? Karena dia ini bikin kita buta total sama 9 penyakit yang udah kita bahas panjang lebar tadi. Dia ngetrik otak kita, ngebisikin ilusi seolah-olah, wah jiwamu udah suci kok, kamu udah religius dan aman. Padahal, boro-boro. Di saat yang sama jiwa kita tuh lagi tenggelam pelan-pelan dalam dosa tak kasat mata. Ghurur menipu kita sampai kita merasa nggak perlu didetoks sama sekali. Ini jebakan paling bahaya yang mematikan kesadaran diri kita. Jadi, setelah review bareng 10 penghancur batin yang luar biasa powerful dari Mahakarya Al-Ghazali, ini saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Dari sifat-sifat perusak tadi, mana sih yang kira-kira lagi ngumpet di balik bayang-bayang hati kamu sekarang? Mana yang lagi nunggu buat kamu berani mulai proses tahli? Ingat ya, tahu ilmunya itu baru langkah pertama. Tapi punya nyali buat benar-benar ngebersihinnya, nah itu baru namanya kebangkitan spiritual yang sejati. Tahali, alias seni menghiasi relung hati. Di titik ini kita udah naik level, bukan cuma sekedar membersihkan diri lagi, tapi udah masuk ke tahap memperindah. Coba deh kita lihat kontras yang unik banget di sini. Di rubuk ketiga, fokus utamanya itu tahali, yaitu proses ngosongin dan bersihin hati kita dari sifat-sifat buruk yang membinasakan. Ini tuh ibaratnya kita lagi nyapu dan ngepel sebuah ruangan kotor. Tapi pikirin lagi deh, masa iya kita mau ngundang tamu kehormatan ke ruangan yang udah bersih tapi kosong melompong? Nggak seru kan? Kita pasti butuh perabotan yang cantik. Nah, persis itulah esensi dari rubuk keempat, Al-Munjiat. Ini adalah tahapan tahali, kita mengisi ruangan batin yang udah kinclong tadi dengan hal-hal yang menyelamatkan. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kita benar-benar paham esensi dari tahali itu sendiri. Tahali ini bukan cuma asal nempel hiasan ya, tapi ini adalah tahapan spiritual terstruktur buat menghiasi hati yang udah kita bersihin sebelumnya. Kita masukin sifat-sifat penyelamat dan berbagai keutamaan yang indah. Kenapa harus dibersihin dulu? Ya karena tanpa ruangan yang bersih, hiasan sebagus apapun bakal sia-sia dan ketutup debu kan? Tapi dengan hati yang jernih, hiasan-hiasan ini bakal bertransformasi jadi jalan keselamatan sejati kita. Nah, karena kita udah paham banget tujuannya, yuk kita mulai pendakian kita di bagian ketiga, langkah awal keselamatan jiwa. Bayangin sekarang kita lagi berdiri tegak nih di kaki gunung spiritual kita, siap buat ngambil langkah pertama. Perjalanan tahali ini dirancang logis banget, merangkum 10 kitab terakhir dari Ihya Ulumuddin. Langkah pertama pastinya dimulai dengan kitab ke-31, yaitu Taubat. Kita ngaku salah dan putar balik ke arah yang benar. Dari fondasi Taubat itu, kita melangkah naik ke kitab ke-32 buat ngebangun sabar dan syukur. Ini ibarat dua sayap yang bikin kita tetap seimbang, entah lagi dikasih ujian atau dikasih nikmat. Habis itu, masuk ke kitab ke-33 buat ngejaga jiwa kita. Pernah nggak sih ngerasa kelewat pede? Atau malah sebaliknya ngerasa down banget? Nah, disinilah pentingnya titik tengah antara takut atau khauf biar kita nggak sombong, dan harap atau raja biar kita nggak pernah putus asa. Dari fondasi-fondasi tadi, mari kita lihat gimana ini ngebangun level spiritual yang jauh lebih kokoh. Di kitab ke-34, kita diajarin soal fakir dan zuhud, yang intinya melepaskan keterikatan hati kita dari gemerlap ilusi dunia. Kenapa ini penting banget? Karena begitu hati kita udah nggak diperbudak sama hal-hal materi, secara otomatis kita bakal melangkah mulus ke kitab ke-35, yaitu Tauhid dan Tawakal. Keterlepasan dari duniawi itu ternyata melahirkan sebuah ketergantungan yang luar biasa murni dan total, hanya kepada Sang Pencipta. Oke, sekarang saya mau Anda tarik napas sebentar. Rasain ritmenya. Karena kita baru aja sampai di bagian keempat, puncak cinta dan kepasrahan. Kita mulai mendekati puncak emosional dari pendakian panjang kita nih. Dari semua disiplin yang kita kerjain, pengekangan diri, latihan batin, percaya deh, semuanya itu bermuara di sini, di kitab ke-36, Mahabbah. Cinta, kerinduan, dan keintiman yang mendalam dengan Sang Pencipta. Kalau tobat dan sabar itu rasanya kayak kerja keras, nah cinta ini adalah buah manisnya. Ini puncaknya, waktu hati kita udah kosong dari keburukan, lalu dihiasi kesabaran, dan bersandar lewat tawakal yang utuh, tebak apa yang tersisa? Cuma cinta murni yang ngisi seluruh relung hati kita. Tapi tunggu dulu, cinta yang menggebu-gebu itu nggak boleh dibiarin liar tanpa arah. Kitab ke-37 datang buat ngingetin kita kalau cinta agung ini harus diikat pakai jangkar yang kuat banget, yaitu niat yang lurus, keikhlasan yang benar-benar absolut, dan sidga alias kejujuran yang sejati. Kalau tiga ini nggak ada, wah klaim cinta kita itu ibarat ilusi doang. Niat dan ikhlas inilah yang jadi stempel validasi kalau cinta itu beneran bisa menyelamatkan jiwa kita.
Kita udah berhasil nyampe puncak, kita udah ngerasain cintanya. Terus pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa stay di sana dan gak kepleset jatuh lagi? Ini yang bawa kita ke bagian kelima dan terakhir dari perjalanan luar biasa ini. Menjaga kesadaran hingga akhir. Jadi, gimana dong cara mempertahankan hati yang udah cantik berhias tadi biar awet selamanya? Al-Ghazali merumuskan 3 langkah maintenance terakhir buat kita. Pertama, di kitab ke-38 tentang muraqabah dan muhasabah, kita diminta buat terus ngawasin dan ngevaluasi diri sendiri. Evaluasi harian ini bakal nuntun kita ke langkah kedua, yaitu tafakur di kitab ke-39, merenungkan betapa besarnya penciptaan Tuhan. Dan pada akhirnya, semua renungan mendalam ini, mau nggak mau, pasti bakal ngarahin kita ke satu tujuan, di langkah ketiga. Ya, titik kumpulnya ada di kitab ke-40, Mengingat Mati. Oke, saya tahu dengar kata ini mungkin rasanya langsung suram atau dark gitu ya. Tapi percaya deh, dalam konteks Al-Munjiat ini, mengingat mati itu sama sekali bukan sesuatu yang horor. Justru ini adalah reality check yang paling ultim. Ini tuh perspektif shifter, pengubah sudut pandang yang membingkai ulang cara kita melihat hidup. Sadar kalau waktu kita di dunia ini sangat terbatas, justru jadi dorongan paling kuat buat mastiin hati kita tetap murni dan terus ngumpulin hiasan kebaikan setiap detiknya. Perjalanan kita ngelewatin 10 kitab Rubu' 4 ini nunjukin satu realitas yang indah banget. Spiritualitas itu bukan cuma soal sibuk ngehindarin dosa doang, tapi secara aktif dan sadar menanamkan hal-hal indah di dalam jiwa kita. Jadi sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih. Coba pikirin, apa yang bakal Anda lakuin hari ini untuk menghiasi hati Anda sebelum waktu Anda benar-benar habis? Jadikan pertanyaan ini sebagai kompas harian Anda, bawa konsep tahali ini ke hal-hal kecil tiap harinya, dan rasain sendiri gimana pendakian spiritual ini berubah jadi sesuatu yang benar-benar membebaskan. Teruslah belajar, teruslah mendaki. Peta jalan buat ngebangkitin jiwa kalian sekarang udah terbentang luas di depan mata. Dari mulai benerin cara sholat, sampai bersihin racun-racun di hati. Pertanyaannya sekarang cuma satu. Mau nggak kalian biarin mahakarya agung ini cuma jadi pajangan berdebu di rak buku? Ataukah kalian mau ambil langkah pertama hari ini juga, ngerubah angka 0% itu jadi 100% perjalanan spiritual yang utuh? Pilihan ada di tangan kalian. Selamat bertumbuh ya semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.